Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil iman wal islam wa amarona bittihadi wasilatil arham. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqul alam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdu wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin syafi'ina yaumaz ziham wa ala alihi wa sahbihi ma damatil layali wal ayyam amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang diterima kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sebagai hamba Allah yang dituntut untuk melaksanakan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larang-larangannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai sumber tauladan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin yang berbahagia, kita tentu prihatin dengan fenomena maraknya kekerasan di tengah-tengah masyarakat, yang itu ditandai dengan kekerasan yang dilakukan oleh sebagian remaja dan juga kekerasan yang muncul di lingkungan rumah tangga. Misalnya kasus ada seorang ayah yang melakukan tindakan kekerasan kepada anak-anaknya, bahkan ada yang sampai membunuh. Kaum muslimin yang berbahagia, bahwa fenomena yang muncul itu ibaratnya gunung es yang muncul ke permukaan, itu baru sebagian dari realitas yang terjadi. Sesungguhnya kalau diungkap fenomena vandalisme, kekerasan ataupun tawuran dan perilaku-perilaku yang negatif yang dilakukan oleh sebagian remaja, itu menandakan bahwa memang sebagian masyarakat kita mengalami suatu masalah. Masalah itu adalah terkait dengan lemahnya pemahaman, penghayatan, pengamalan nilai-nilai akhlak atau karakter dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itulah maka pada kesempatan ini saya sedikit akan menyampaikan optimalisasi pendidikan akhlak ataupun karakter dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesungguhnya akhlak ini adalah misi yang dibawa oleh Rasulullah. Dalam hadis dinyatakan, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan dalam kita melaksanakan syariat Islam, menjalankan rukun Islam seperti puasa, sholat, zakat, haji, itu pembuktiannya adalah perilaku akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Orang sholat dituntut untuk bisa mencegah perilaku fahsya wal munkar. Orang yang berpuasa harus memiliki akhlak yang baik, yaitu sabar, bisa menahan amarah, bisa mengendalikan
hawa nafsu. Orang diperintahkan untuk zakat juga harus bisa mengikis sifat-sifat negatif dalam diri dia, yaitu sifat tahil, sifat kikir, dan dituntut melahirkan sikap-sikap yang positif, yaitu dermawan. Begitu pula dengan orang haji, dituntut untuk memiliki akhlak. Sepulang dari haji harus memiliki perilaku yang baik terhadap sesama. Di sini bahwa prinsip Islam sesungguhnya memadukan antara iman, Islam, ihsan. Iman itu letaknya adalah memang di dalam hati, al-itqanu bil qalbi, tetapi iman itu harus dipraktekkan dengan al-iqraru bil lisan. Lisannya mengakui Allah, mengakui agama Islam, mengakui kitab suci, dan juga wal amalu bil arkan, menjalankan rukun-rukun. Kaum muslimin yang berbahagia, itulah hakikat dalam Islam, bahwa kalau digambarkan atau diilustrasikan, iman itu adalah fondasinya. Islam itu adalah batang, dahan, ranting, daun. Kemudian ihsan itu adalah buah. Di dalam suatu ungkapan yang sangat indah digambarkan bahwa hati manusia adalah laksana kebun. Akalnya adalah akarnya. Ucapan yang baik adalah bunganya. Perbuatan yang baik adalah buah. Inilah gambaran dalam kehidupan sehari-hari betapa kita mengaku mukmin muslim harus memiliki akhlak yang baik. Kaum muslimin yang berbahagia, maka kita tentu prihatin adanya gap antara bagaimana kita mengaku beragama Islam, muslim, mukmin, tapi akhlaknya dalam sehari-hari adalah menampilkan perilaku yang kurang baik. Disinilah maka perlu kita menanamkan akhlak kepada anak-anak, baik itu di rumah, kemudian di sekolah, di masyarakat, bahwa penanaman akhlak atau karakter di lingkungan rumah itu peran bapak ibu, kemudian kakek, nenek, paman, dan orang dewasa yang lain harus betul-betul memberikan parenting. Ketika anak lahir umur 0 sampai 2 tahun, maka al-ummu madrasatuna, ibu adalah madrasah yang pertama yang menanamkan iman, menanamkan Islam, dan mengajari dengan akhlakul karimah di lingkungan keluarga. Kemudian ketika umur 2 sampai 12 tahun mulai penanaman pengetahuan, kemudian penanaman keterampilan keagamaan dan pembiasaan. Di rumah selain orang tua mengajari, maka juga memberikan pembiasaan. Ada ungkapan yang luar biasa bahwa untuk menanamkan akhlak yang baik itu tidak hanya kita menyampaikan ilmu, transfer of knowledge, mengajarkan, nak, ini akhlakul karimah, contohnya jujur, contohnya bertanggung jawab, contohnya berdermawan, sosial, memiliki empati, suka menolong, kemudian sabar, adil, dan lain-lain secara lisan. Tetapi harus dilakukan pembiasaan atau muronah sehari-hari di rumah. Contohnya adalah kita menanamkan jujur, itu juga harus dari kecil. Tidak bisa ketika anak masuk sekolah baru diajarkan kejujuran. Karena menurut para ahli bahwa ketika kita menanamkan akhlak atau karakter itu, tak ubahnya juga harus membentuk otot-otot karakter atau akhlak. Kita kalau menginginkan anak kita jago olahraga, jago main voli, jago main sepak bola, futsal,
bulu tangkis, otot-ototnya dari kecil dijaga. Otot kaki, otot tangan dipelihara sehingga dia bisa bermain dengan kekuatan otot yang lentur ya. Begitu pula dengan akhlak. Kita harus bentuk ototnya dari kecil. Dari kecil dibiasakan jujur. Ketika misalnya anak berangkat ke sekolah dikasih saku, maka diarahkan misalnya kalau nanti lebih itu uangnya dikembalikan ke orang tuanya. Misalnya anak disuruh membeli sesuatu di toko, maka kalau duitnya lebih harus dilatih jujur mengembalikan ke orang tua ya. Dari yang sederhana-sederhananya ada suatu ungkapan yang luar biasa yang kita renungkan, bahwa siapa yang menabur dalam pikiran akan menuai tindakan. Siapa yang menabur dalam tindakan akan menuai kebiasaan. Siapa yang menabur kebiasaan akan menuai karakter. Siapa yang memiliki karakter akan menjemput nasib. Saudara-saudara kaum muslim yang berbahagia, betapa ini menggambarkan untuk menanamkan akhlak yang baik kepada anak perlu proses kerja keras, sinergi, kolaborasi, kerjasama yang baik, berbagi tugas antara keluarga, sekolah, dan juga lingkungan masyarakat. Kalau Ki Hajar menggambarkan ada pendidikan informal yang dalam ungkapan tadi al-ummu madrasatuna, bahwa pendidikan yang dijumpai anak ketika dari lahir sampai dia TK di rumah, sosok ibulah yang mendidik. Kemudian di sekolah disebut dengan sekolah, itulah masa pembentukan yang secara sistematis berdasarkan kurikulum di bawah bimbingan guru, saat-saat emas untuk menanamkan akhlak, dikasih pendidikan akhlak, pendidikan agama melalui pendidikan agama. Kemudian di masyarakat, di masjid, dalam lingkungan risma, dalam paguyuban, organisasi, maka juga harus menanamkan akhlak. Peran dari ketua adat, tokoh agama, tokoh-tokoh ormas Islam, para ulama di tengah-tengah masyarakat, RT, RW, lurah, dan lain-lain, berperan untuk mendidik moral karakter. Peran Pak Polisi, peran aparat, semuanya berkepentingan dalam mendukung, memberi ekosistem penguatan, reinforcement terhadap tumbuhnya akhlak di tengah-tengah masyarakat. Inilah gambaran bahwa pendidikan akhlak memang sesuatu yang sangat penting, dan bahwa bangsa kita akan tetap kuat kalau moralnya akhlak masyarakat kita baik. Tapi kalau moral masyarakat remajanya tidak baik, kita tinggal menunggu bagaimana nasib masa depan bangsa. Maka perlu menjadi bahan refleksi kita. Kejadian-kejadian sekarang ini yang banyak ditayangkan di media memberikan penguatan pentingnya kita menanamkan akhlak, dan orang tua tidak boleh diam saja dengan melakukan kegiatan yang disebut dengan parenting, pengasuhan. Parenting dari kata parent, bahwa orang tua itulah yang memberikan pengasuhan ketika 0 sampai 2 tahun, dan dilanjutkan ketika di sekolah di masyarakat. Saya kira demikian. Saya tutup bahwa ada makalah dari Syauqi Bek, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in umudat wa min umudahabat dahabal akhlaqu, bahwa suatu bangsa itu akan eksis kalau akhlaknya baik, bahwa bangsa itu akan lenyap kalau akhlaknya adalah hilang atau jelek. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wal muwaffiq lam yutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.